Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali sahabat. Di video kali ini kami sendiri akan sedikit mereview hasil daripada pengecambahan benih pepaya. Nah, ini benih yang kami gunakan sendiri adalah benih Kalina IPB yang kemasannya Botaniseed dan PKHT. Ini hasilnya setelah kurang lebih 7 hari. Sebetulnya sudah kepanjangan ini, harusnya mungkin 5 hari setelah pecah pertama itu harus dipindahkan. Ini udah agak kepanjangan sebetulnya. Nah, kami sendiri akan sedikit membagikan caranya. Sebetulnya sudah ada cara sebelumnya di video yang sudah kami sematkan di playlist. Cuman kami akan menambahkan sedikit beberapa poin. Nah, jadi yang kami kerjakan ini adalah yang pertama ya, si benih ini kita jemur dari kemasan itu, kita keluarkan, langsung kita jemur ke bawah sinar matahari. Sinar matahari pagi lah, sebentar saja, sekitar 1 jam ataupun 2 jam. Itu poin pertama. Nah, untuk poin kedua, setelah kita jemur, lalu kita rendam dengan air hangat kuku. Air hangat kuku selama 30 menit. Nah, setelah 20 menit pertama, sisanya kan 10 menit. Nah, 10 menit lagi kita tambahkan JPT, zat pengatur tumbuh. Nah, kami sendiri menggunakan merek dagang Hormax. Hormax itu cukup bagus. Jadi dalam satu wadah ini, misalkan airnya setengah, cukup berikan 2 cc ataupun 4 cc, gak usah banyak-banyak. Nah, setelah direndam air hangat kuku, lalu direndam lagi, ganti airnya dengan air dingin selama 30 jam ataupun 36 jam, seminimal-minimalnya 24 jam. Kita rendam dengan air dingin. Nah, untuk yang terakhir, poin ketiga ialah direndam lagi dengan air hangat kuku selama 10 menit, sebentar aja. Lalu ditiriskan si benih tersebut supaya agak-agak lembab, jangan terlalu basah. Nah, lalu si kain ini kita basahi dulu. Kita basahi, kita peras, jangan sampai netes air, cukup lembab saja. Lalu kita pakai alas, benihnya ditaruh di sini, lalu kita tutup seperti ini. Nah, setelah ditutup seperti ini, si benih tersebut, wadah tersebut kita tutup. Ini hanya skema saja ya. Jadi setelah ditutup seperti ini, masukkan kepada kresek hitam, lalu kita jemur 1 hari. Setelah dijemur 1 hari, langsung kita teduhkan di tempat yang lembab, kurang lebih 5-7 hari ke depan, insya Allah mulai kecambah seperti ini. Ini sudah benih kami sudah 7 hari kurang lebih, sudah 1 minggu dari proses pemeraman. Nah, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Nah, jadi jadi tambahan dari video sebelumnya, kami menambahkan JPT Hormax, itu bebas lah, intinya zat pengatur tumbuh. Lalu dalam proses perendaman air dingin minimal 24 jam, paling bagus itu 36 jam. Jadi seperti itu ya caranya. Dan tidak kalah lupa lagi, misalkan ini sudah kecambah, ada kasus sudah disemai, ternyata tumbuhnya tidak bagus, kurang maksimal. Nah, permasalahan yang kedua itu ada di media semai. Ini media semai yang kami buat. Nah, jadi media semai sendiri ini perhatikan antara bahan-bahannya. Jadi kalau bisa cari dari tanah yang agak gembur atau dekat, biasanya yang bagus itu dekat perakaran bambu atau humus bambu. Lalu dicampurkan kompos dengan arang, trikoderma, dan sedikit kalsium. Lalu kita siram dengan larutan ini. Ini adalah larutan EM4 dan molase untuk memperbaiki daripada medianya supaya subur. Nah, seperti ini. Dan tidak lupa
Untuk tempat media semai, pastikan kena sinar matahari. Nah, seperti ini. Ini baru sebagian yang kami kerjakan. Jadi bagusnya itu di kena sinar matahari, tapi ini belum kita kasih atap. Nah, atapnya bisa kita pakai paranet ataupun plastik transparan. Nah, jika curah hujannya tinggi, kalau misalkan curah hujannya masih sedang-sedang, terbuka seperti ini juga gak apa-apa, asal dijaga daripada pengairannya, kelembabannya. Jadi untuk masalah penyiraman, lakukan kurang lebih 2-3 hari sekali disiramnya, jangan setiap hari ya, supaya media polybagnya itu jangan terlalu basah, cukup lembab aja. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kami sendiri setelah benih ini tumbuh baik, seharusnya ini sudah disediakan terlebih dahulu, karena kondisi jadwalnya yang terlalu padat, jadi ini terlambat. Tapi gak apa-apa, kita kerjakan insya Allah hari ini atau selambatnya besok selesai, bisa langsung kita semai. Nah, jadi yang poin yang kedua, setelah benih kecambah, ada yang kasus setelah benih kecambah disemai kok gak tumbuh. Jadi yang bermasalah itu sebetulnya bukan benihnya, tapi medianya. Jadi masalah media ini jangan sepelekan. Cari seandainya gak ada kompos, jangan maksain pakai kohe mentah atau kohe yang belum diapa-apakan. Lebih baik beli gitu, 1 karung biasanya gak terlalu mahal gitu, daripada benihnya nanti tumbuhnya kurang baik gitu. Jadi campurannya biasanya kami pakai komposnya ini. Nah ini komposnya, ini juga kami beli, soalnya dadakan. Terus tanah dari dekat perakaran bambu di sini, pokoknya humus-humus gitu, humus tanah yang sudah agak gembur. Lalu kita campur kalsium. Nah, ini kalsium ini sedikit aja untuk memperkuat perakaran bagus. Nah, lalu ditambah ini trichoderma serbuk, bebas pokoknya trichoderma serbuk, itu bagus. Nah, jadi langkahnya seperti itu. Ini hanya tambahan saja bagi rekan-rekan yang biasanya sudah kecambah tapi tidak tumbuh. Nah, perhatikan ya masalah media semai, perhatikan masalah perendaman. Dan lebih bagus itu ditambahkan JPT supaya lebih baik daya tumbuhnya. Nah, seperti itu ya, sedikit berbagi cerita dan pengalaman kami di lapangan. Sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Dan tidak lupa, terima kasih untuk sahabat yang sudah mendukung dan menonton channel kami. Salam dari kami, Ade Petani Indonesia.